Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Sania Mareta. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang pendapatan nasional. Apa yang dimaksud pendapatan nasional sih, teman-teman? Nah, di sini aku bakal jelasin ya, teman-teman. Jadi, pendapatan nasional itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu nih, teman-teman. Nah, setelah dari pengertian tadi itu ada contoh barang dan jasa yang termasuk pendapatan nasional loh, teman-teman. Nah, contoh barangnya itu ada pakaian, sepatu, kerajinan, benang, kain, sandal, dan lain-lain. Nah, kalau contoh jasa itu ada pendapatan dari sewa, upah, bunga modal, laba, dan lain-lain, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada manfaat menghitung pendapatan nasional nih, teman-teman. Nah, yang pertama untuk menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu negara. Nah, jadi kayak dari hasil pendapatan nasional yang diperoleh di suatu negara, kita jadi tahu nih gimana sih perkembangan ekonomi negara kita, apa semakin maju atau justru malah turun. Nah, yang kedua, untuk digunakan sebagai perbandingan perekonomian suatu negara. Jadi kayak pendapatan nasional yang kita peroleh ini bisa kita bandingkan hasilnya antara negara kita Indonesia dengan tetangga kita Malaysia. Terus yang ketiga itu ada dapat digunakan untuk membandingkan pendapatan suatu negara dari waktu ke waktu. Misalnya, pendapatan di tahun 2019 kita bandingkan dengan pendapatan nasional yang kita peroleh di tahun 2020. Gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan bahas konsep pendapatan nasional. Nah, jadi di sini ada konsep pendapatan nasional. Nah, jadi di sini ada GDP atau PDB. Nah, GDP itu kepanjangan dari Gross Domestic Product. Nah, kalau PDB itu kepanjangan dari Produk Domestik Bruto. Nah, jadi disingkat GDP atau PDB. Nah, jadi GDP itu apa sih? GDP itu jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu negara, teman-teman. Itu. Nah, GDP ini ada rumusnya. Rumusnya itu GDP sama dengan pendapatan masyarakat WNI ditambah pendapatan WNADN. Nah, bagi kalian yang nggak tahu WNIDN sama WNADN itu apa, nah di situ aku kan ngetik ya. Nah, WNIDN itu warga negara Indonesia dalam negeri. Kalau WNADN itu warga negara asing dalam negeri. Nah, lanjut ada GNP atau PNB. Nah, GNP itu kepanjangan dari Gross National Product. Kalau PNB itu kepanjangan dari Produk Nasional Bruto. Gitu, teman-teman. Nah, GNP itu apa sih? Nah, GNP itu jumlah total produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri, guys. Nah, gitu. Nah, ada rumusnya. Rumus GNP itu sama dengan GDP ditambah pendapatan WNILN dikurang pendapatan masyarakat WNADN, atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di bawah itu kan jadi di sini kan ada WNILN. WNILN itu warga negara Indonesia luar negeri. Gitu, teman-teman. Nah, terus di bawah itu ada pendapatan neto dikurang pendapatan WNIDN atau LN dikurang pendapatan WNIDN. Nah, selanjutnya di sini itu ada NNP atau PNN, teman-teman. NNP itu kepanjangan dari Net National Product.
Nah, kalau PNN itu produk nasional neto. Nah, gitu. Nah, NNP ini sebenarnya apa sih? Nah, NNP ini sebenarnya itu jumlah total produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, tapi telah dikurangi penyusutan gitu. Nah, NNP ini punya rumus nih teman-teman. Rumusnya itu NNP sama dengan GNP. GNP itu Gross National Product ya, bukan GDP. Nah, di sini NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Nah, di sini ada PI atau PP. PI itu kepanjangan dari personal income. Nah, PP itu pendapatan perseorangan. Nah, jadi PI atau PP ini sebenarnya adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh tiap orang dalam suatu negara. Nah, PI atau PP ini punya rumus loh teman-teman. Rumusnya itu PI dikurang NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Nah, di sini ada NNI atau PNN. NNI ini kepanjangan dari Net National Income, PNN itu kepanjangan dari Produk Nasional Neto. Nah, NNI atau PNN ini artinya pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Itu ya teman-teman. Nah, NNI atau PNN ini punya rumus. Nah, rumusnya ini NNI dikurang NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi deh. Yang terakhir itu ada DI atau PD nih teman-teman. DI itu kepanjangan disposable income, PD itu kepanjangan dari pendapatan disposable. Nah, DI atau PD ini apa sih? DI atau PD ini jumlah pendapatan perorangan yang siap untuk dibelanjakan dan setelah dikurangi pajak penghasilan gitu ya teman-teman. Nah, bawahnya itu ada rumus. Nah, rumus DI ya. Nah, rumus DI-nya ini DI sama dengan PI dikurang pajak perseorangan gitu teman-teman. Sampai sini jelas ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan aku dari pendapatan nasional teman-teman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.